Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Di video Bible Learning kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makna doa Salam Maria yang dilihat dari sudut pandang kitab suci. Apakah Anda menyadari bahwa yang namanya doa Salam Maria berpusat pada Yesus? Mengapa? Silakan Anda hitung. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Lalu diikuti, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Yesus ada di tengah-tengah doa Salam Maria. Maka ketika kita berdoa Salam Maria, sebetulnya pusatnya adalah Yesus. Artinya, melalui Maria, melalui doa-doa Maria, melalui keteladanan iman Maria, sikapnya yang rendah hati di mata Allah, membawa kita kepada Yesus. Maka perlu dikoreksi, kalau ketika kita berdoa Rosario, berdoa Salam Maria, tidak ada Yesus di dalam pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita, mungkin kita harus banyak belajar lagi mendalami arti doa Salam Maria. Saudara-saudaraku yang terkasih, akar menjadi penting dalam pertumbuhan. Maka dari itu, saya mau membahas bagian paling penting dalam doa Salam Maria, yaitu sebuah pujian. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ada banyak tema yang menempel dalam bagian penting ini. Yang pertama misalnya, yang berkembang di kalangan para ahli sepanjang sejarah. Bagaimana posisi Maria sebagai Hawa baru. Maria dipuji karena dialah Hawa baru, ciptaan Allah yang sempurna. Meskipun Adam dan Hawa adalah ciptaan yang pertama, tetapi sebagaimana kita tahu, Hawa, ibu dari segala yang hidup, jatuh dalam ketidaktaatan, jatuh dalam dosa. Hidup Adam dan Hawa dengan seluruh keturunannya ternoda oleh dosa. Nah, bagaimana dalam sejarah keselamatannya Allah memperbaiki hidup manusia dari akarnya? Kalau hidup manusia semuanya di muka bumi ini berawal dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam ketidaktaatan, Allah memperbaiki akar itu, yaitu dengan menciptakan Maria sebagai ciptaan baru, sebagai ibu baru bagi umat manusia. Sebagaimana Hawa, ibu dari segala yang hidup, menghantarkan hidup yang berasal dari Allah kepada dunia melalui rahim Hawa. Sekarang Maria melalui rahimnya membawa sebuah kehidupan baru kepada dunia. Bukan saja membawa kehidupan lalu nanti jatuh lagi dalam dosa. Tidak demikian saudara-saudara. Dia membawa kehidupan, bukan sembarang kehidupan yang hadir dalam rahim Maria, tetapi putra Allah sendiri yang akan memperbaharui dunia, menebus dunia dari segala dosa-dosa mereka. Nah, disinilah dosa yang sudah diawali oleh Adam dan Hawa sekarang ditebus dalam diri Kristus yang dihadirkan oleh Maria. Saudara-saudara, dengan demikianlah Maria pantas dipuji. Dipuji dari segala wanita. Saya akan membacakan sebagai latar belakang atau akar dari Perjanjian Lama. Misalnya di Ulangan bab 28 dikatakan begini. Musa mengatakan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat Israel di padang gurun. Ulangan bab 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Saudara-saudara, itulah sebuah rumusan berkat yang diterima oleh orang Israel kalau mereka mendengar baik-baik apa yang dikatakan Tuhan, lalu juga melakukannya dalam kesetiaan. Sebagaimana saya bahas dalam video saya kemarin, ketika Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, Maria menunjukkan sebuah reaksi yang terbaik dari seorang manusia, yaitu mendengarkan, merenungkan, mengolah dalam hatinya dalam keheningan. Lalu, sebagaimana kita tahu, ketika Maria akhirnya menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Disitulah ketertundukan Maria, ketaatan Maria kepada Allah. Maka tidak heran saudara-saudara kalau seorang Elisabet ketika didatangi oleh Maria, dia berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Perjanjian Lama, seringkali diungkapkan manusia memuji Allah, karena Allah sungguh besar, karena Allah kuat kuasanya. Tetapi seringkali juga Allah dipuji karena ciptaannya. Alam semesta, gunung, langit, bintang-bintang, matahari. Allah juga seringkali dipuji karena kebijaksanaannya, karena tindakan penyelamatannya. Yang dipuji juga adalah nama Tuhan, yaitu kekudusannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Elisabet melihat karya keagungan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 1, Elisabet adalah manusia pertama yang mewakili seluruh umat manusia yang lain, menjadi orang pertama yang melihat karya kebesaran Tuhan dalam diri Maria. Bagaimana nanti karya keselamatan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya telah lahir di dalam rahim Maria. Pujian Elisabet kepada Maria menonjolkan keistimewaan Maria dibandingkan perempuan-perempuan yang lain, entah itu Hawa sebagai ibu segala yang hidup, entah itu Yael yang mampu mengalahkan musuh-musuh yang terkuat, entah itu Ruth dan Naomi dalam kesetiaan mereka, entah itu Sarah yang melahirkan nenek moyang orang-orang Israel, ataupun Esther dan Yudit yang cantik tapi menunjukkan keberanian mereka. Maria melebihi semuanya itu. Dari mulut Elisabet juga keluar sebuah pujian, yaitu diberkatilah buah rahimmu. Saudara-saudara, menjadi menarik kalau kita membahas kata rahim. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, rahim adalah sebuah tempat pertama bagi kehidupan manusia, di mana manusia hadir di muka bumi ini melalui rahim seorang perempuan. Dalam tradisi kitab suci, rahim adalah sebuah tempat di mana manusia betul-betul merasakan kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, penebusan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Disitulah hidup mulai berkembang. Disitulah manusia mulai menjelajahi peziarahan kehidupannya. Meskipun dia belum keluar dari perut ibunya, tetapi kehidupan sudah dimulai dari dalam rahim. Bukan 1-2 hari, tetapi selama 9 bulan, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan sebagaimana kita tahu, dalam tradisi Perjanjian Lama, ternyata rahim bisa dijadikan oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Misalnya, Sarah ditutup rahimnya oleh Allah. Bahkan rahim Ribka, di mana ada Esau dan Yakub di dalam kandungannya, menjadi sarana pewahyuan Allah kepada manusia. Saudara-saudaraku terkasih, rahim tidak bisa dianggap enteng ternyata dalam tradisi kitab suci. Maka kalau demikian, rahim Maria menjadi sangat terpuji, karena bukan manusia biasa yang sedang bertumbuh di dalamnya, tetapi Allah sendiri yang menjadi manusia. Antara ibu dan bayi yang di dalam rahimnya ada sebuah ikatan yang luar biasa. Semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan seorang bayi di dalam rahim untuk hidup dan bertahan hidup, semuanya diambil dari ibunya. Maka saudara-saudara, yang dipuji oleh Elisabet adalah buah rahim Maria. Maka dari itu saudara-saudara, buah pertama
kehidupan pertama dari rahim Maria, dari manusia baru ini adalah Yesus. Bukan Kain dan Habel yang salah satunya nanti akan membunuh saudaranya. Maria menghadirkan Allah di muka bumi ini sebagai seorang manusia yang lahir, yang hidup, yang hadir di tengah-tengah manusia yang lain. Dengan itulah Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, sampai jumpa dalam pengajaran berikut.